film horor yang dibintangi oleh Kana Hashimoto pada tahun 2023. Permainan yang dilarang datang dengan kejutan. Edo Tensei yang paling kuat dalam Naruto ternyata ada di Jepang. Hanya biaya dari ritual ini membuat hidup lebih buruk daripada mati. Tanpa basa-basi, film dimulai. Segera hubungi polisi saat sedang bekerja. Istrinya dan anaknya dibawa ke rumah sakit karena kecelakaan lalu lintas. Setelah tiba di rumah sakit, perawat memberitahu dia bahwa putranya, Shota, sedang dalam perawatan darurat. Ketika dibawa ke rumah sakit, jantungnya sudah berhenti. Setelah beberapa kali defibrilasi oleh dokter, detak jantung Shota tidak pulih. Pemeriksaan pupil juga sudah diperbesar. Maka, dia dinyatakan telah mati. Saat Takeshi menangis sambil memeluk jenazah putranya, petir menyambar di langit. Semua terkejut saat menemukan bahwa anak laki-laki itu pulih kembali. Tidak lama kemudian, dia sadar. Setelah bangun, Shota langsung bertanya kepada ibunya bagaimana keadaannya. Namun, Hidetoshi tidak bisa berkata-kata. Karena istrinya, Miyuki, meninggal dalam kecelakaan ini. Tubuhnya juga penuh dengan luka. Tidak disangka, setelah pulang ke rumah, Masato tiba-tiba membawa kembali sepotong jari ibunya. Dia mengubur jari itu di tanah di kebun, terus-menerus mengulangi satu kalimat. Hidetoshi melihat anaknya dengan perasaan sedih. Ternyata sebelumnya, Masato di kebun menemukan ekor kadal yang putus. Hidetoshi memberitahunya bahwa ketika kadal terkena serangan musuh, mereka akan memotong ekor dan melarikan diri. Mendengar bahwa ekor kadal akan tumbuh kembali, Masato sangat bersemangat. Dia tiba-tiba bertanya apakah ekor ini akan tumbuh menjadi kadal. Jadi Hidetoshi dan anaknya bercanda bahwa tentu saja bisa. Asalkan ditanam seperti biji tanaman di dalam tanah. Mengucapkan mantra, itu akan tumbuh normal setiap hari. Awalnya hanya lelucon untuk anaknya. Tidak terduga, setelah itu, setiap hari, Shinchan berbicara mantra di taman. Dan memberitahunya bahwa kadal itu benar-benar tumbuh besar. Ketika Yori mendekat, tanah yang menutupi ekor kadal yang terkubur. Tiba-tiba muncul seekor kadal. Melihat anaknya bersorak dengan gembira, Takeshi mengira itu hanya kadal lain. Dia tidak memperhatikan saat kadal itu masuk ke dalam tanah. Shinchan berpikir bahwa jika dia mengubur jari ibunya akan tumbuh kembali seperti kadal dari satu jari. Dengan sedih, Takeshi memeluk anaknya dengan erat. Dia tidak tega memberitahu kebenaran bahwa ibunya tidak bisa kembali. Beberapa hari kemudian, di pemakaman, rekan kerja Takeshi, Hashimoto, juga datang untuk berduka. Namun, dia merasa bahwa foto kenangan itu seolah-olah menatapnya. Hashimoto merasa bersalah dan menundukkan kepala. Dia melihat Shinchan yang kehilangan ibunya mendekat untuk menghibur. Namun, Shinchan bingung mengapa semua orang mengucapkan selamat tinggal pada ibunya. Ibuku pasti akan kembali. Kyoko tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya. Pada saat itu, Naoki datang dan membawa anaknya pergi. Tidak disangka, saat pergi, Masato menunjukkan ekspresi mata yang aneh padanya. Hal ini membuat Kyoko teringat pada beberapa tahun yang lalu. Suatu hari, bos tiba-tiba memberinya banyak pekerjaan dan harus lembur hingga larut malam. Kemudian dia datang ke depan Kyoko dan mengaku padanya. Setelah Kyoko menolak, bos malah menekannya ke meja. Naoki muncul tepat waktu dan menghentikan perilaku bejat orang tersebut. Setelah mengusir bos, Kyoko yang ketakutan bersembunyi dalam pelukan Naoki. Saat Naoki memeluknya, tiba-tiba dia mendapat telepon dari istrinya. Maka dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Kyoko menemukan sebungkus rokok yang jatuh di lantai. Ketika dia ingin mengejarnya, pintu kantor tiba-tiba tertutup. Keesokan harinya, Kyobon membeli satu. Kyobon ingin memberikan korek api sebagai tanda terima kasih kepada Naoto. Namun, saat akhirnya dia mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya, istri yang menyenangkan menelepon lagi. Dia berada di rumah sakit, anak mereka akan segera lahir. Di malam hari, Kyobon merasa lega karena tidak memberikan korek api itu kepada orang lain. Meskipun dia memiliki perasaan baik terhadap Naoto, dia tidak ingin menghancurkan pernikahan orang lain. Tepat pada saat itu, ponselnya menerima panggilan tak dikenal. Ada suara listrik di sebelah sana, tapi tidak ada yang berbicara. Kyobon mengira itu adalah panggilan dari bos yang mengganggunya. Dia mengumpat sejenak dan kemudian menutup telepon. Tapi tidak lama kemudian, suara dering telepon terdengar lagi. Kyobon sepertinya mendengar suara lemah. Jadi dia menyalakan volume ponselnya ke maksimum. Jangan mendekatinya. Setelah menutup telepon, Kyobon melihat di cermin ada seorang wanita yang aneh tampaknya sedang menatapnya. Namun, ketika wanita itu berbalik, tidak ada apa-apa. Sebulan kemudian, Naoto datang ke kantor dengan istri yang baru melahirkan. Rekan-rekan kerja memberikan ucapan selamat kepada mereka. Saat itu, ketika Hashimoto juga bersiap untuk memberikan ucapan selamat. Namun, Miyuki melarangnya menyentuh anaknya sendiri. Jangan mendekati suamiku. Hashimoto saat itu baru menyadari keanehan itu. Telepon itu dari Miyuki di depannya. Hashimoto merasa sangat tidak bersalah. Dia jelas-jelas tidak ada hubungan apapun dengan Naoto. Bagaimana bisa dia menjadi incaran Miyuki? Setelah pulang ke rumah, dia menemukan setelah mencari di internet. Kadang-kadang kebencian orang yang masih hidup lebih menakutkan daripada orang yang sudah mati. Tepat pada saat itu, kuncinya tiba-tiba tergelincir dari meja teh. Kemudian, tiba-tiba telepon berdering. Setelah mendengar suara sahabatnya, Hashimoto merasa mungkin karena dia menyukai Naoto. Itulah sebabnya dia diserang oleh kebencian Miyuki. Kemudian, suara sahabatnya tiba-tiba berubah.
Aku sudah menduga akan seperti ini. Kamu kucing liar yang selingkuh. Hashimoto ketakutan sampai melempar ponselnya. Pada saat itu, lampu di ruangan tiba-tiba mati. Tidak ada reaksi ketika dia menekan tombol saklar. Saat dia gemetar dan mengambil ponsel untuk menerangi, seorang wanita berambut panjang memukul ponsel hingga terlempar. Melihat orang itu merangkak mendekat, Bridge terus bersembunyi di sudut dan memohon. Saya tidak melakukan apa-apa, hanya berpikir. Tolong maafkan saya. Mendengar Bridge mengatakan dia akan mengundurkan diri, meninggalkan perusahaan dan tidak akan bertemu dengan Naoki lagi. Wanita aneh itu akhirnya menghilang. Lampu di dalam ruangan juga kembali normal. Setelah pemakaman, sahabatnya menghibur Bridge karena Mayuki telah meninggal. Jadi dia seharusnya tidak akan mengalami hal-hal aneh lagi di masa depan. Bridge juga merasa lega setelah mendengarnya. Karena kematian istrinya, Naoki yang bekerja di siang hari meminta orang tuanya pindah untuk merawat anaknya. Setelah pulang, ibunya memberitahunya. Masato selalu ngoceh di halaman setiap hari. Kadang-kadang dia bahkan tidak makan. Ketika Naoki menemukan anaknya dan ingin membujuknya, namun ia menemukan bahwa tanah yang ia timpa dengan jari-jarinya membengkak menjadi benjolan besar. Anak laki-laki dengan gembira mengatakan bahwa ibunya telah tumbuh banyak. Takehito dengan tegas membawa Shouta kembali ke kamar dan memintanya tidur. Pada malam hari, Shouta diam-diam pergi ke halaman. Ia mengatakan bahwa ia mendengar suara ibunya. Takehito merasa sangat sedih ketika ia teringat akan suara, wajah, dan senyum istrinya. Namun tiba-tiba ia melihat jari tangan istrinya yang tertanam. Tanah itu terus bergerak-gerak. Setelah menidurkan anaknya, ia pergi ke taman. Ia melihat tumpukan tanah itu semakin besar. Dengan tidak percaya, ia mengulurkan tangannya maju. Ia ingin menggeser tanah untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Tiba-tiba, sebuah tangan utuh muncul dari dalamnya. Takehito ketakutan dan berbalik mengambil sebatang tongkat kayu yang tajam. Dengan penuh keberanian, ia menusukkan tongkat itu dengan keras ke makhluk dalam tanah. Ia tidak pernah percaya bahwa istrinya bisa hidup kembali setelah mati. Jangan keluar! Jangan keluar! Ketika ibu mendengar suara dan keluar untuk bertanya, sesuatu dari tanah perlahan-lahan masuk kembali. Sementara itu, Hashimoto juga menerima telepon yang aneh. Jangan mendekati suamiku. Kemudian, seekor gagak terbang di langit, langsung menabrak kaca depan mobilnya. Mati di depan Hashimoto dalam keadaan berderak.